Seluruh hal yang terjadi di dunia ini gak bisa lepas dari yang namanya cause and effect. Sederhananya nih, hidup lu hari ini itu adalah akibat, dan keputusan lu adalah sebabnya. Lu gak bisa berharap panen mangga kalau yang lu tanam adalah biji kopi. Nah, sama halnya dengan nasib lu. Lu gak bisa berharap jadi kaya, pintar, atau punya pencapaian yang besar kalau sistem harian lu atau apa yang lu putuskan untuk lakukan setiap harinya adalah pekerjaan yang menghasilkan buah kemiskinan, kebodohan, atau gak punya pencapaian. Gue suka kutipan dari Lao Tzu yang bilang, perhatikan pikiran karena akan menjadi kata-kata lu. Perhatikan kata-kata karena akan menjadi tindakan lu. Perhatiin tindakan lu karena akan menjadi kebiasaan lu. Perhatikan kebiasaan lu karena akan menjadi karakter lu. Dan perhatikan karakter lu karena akan menjadi takdir lu sendiri. Intinya sederhana, nasib lu yang sekarang atau yang nanti adalah hasil atau buah dari keputusan kecil yang lu lakukan setiap harinya. Dan inilah rumus yang gue maksud di video ini, yaitu keputusan kecil dan remeh yang cepat atau lambat akan menyeret lu ke kemiskinan. Nah, kalau lu mau miskin atau makin miskin di tahun depan, maka aplikasikan aja 7 rumus ini di dalam hidup lu. Gue jamin mau lu anak orang kaya, lu akan berhasil menghabiskan duit lu sendiri atau duit orang tua lu dengan cepat dan berakhir sukses dalam kemiskinan. Jadi apa aja 7 rumus itu, gimana cara kerjanya? So, selamat datang di Semi Life Skill. Ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Banyak orang yang gagal bukan karena kurang pinter, tapi karena mereka nggak tahu mau kemana. Gue suka kalimat dari Warren Buffett yang bilang, orang bodoh yang punya rencana itu bisa mengalahkan orang jenius yang nggak punya rencana. Nah, masalahnya nih, banyak dari orang-orang itu cuma jalani hidup tanpa kompas atau tanpa rencana di hidupnya. Bangun tidur, buka HP, dan membiarkan dunia yang mengendalikan hari-hari mereka. Atau mungkin ini diri lu sekarang. Mungkin lu ngerasa pinter dan punya skill, tapi lu nggak punya target harian atau mingguan. Secara logis nih, ini adalah cara tercepat yang akan membawa lu ke kemiskinan. Kenapa? Karena tanpa adanya rencana, energi lu akan habis buat hal-hal remeh yang nggak menghasilkan lu apa-apa. Lu cuma muter-muter di level lu yang sekarang, tanpa adanya progres sampai modal dan waktu lu habis. Sementara orang yang biasa-biasa aja, tapi punya rencana yang matang atau plan, udah jauh di depan dengan pencapaian yang udah mereka rencanakan dengan spesifik. Lu harus berhenti jadi orang yang pintar, tapi buta arah. Lu nggak perlu rencana yang sempurna, lu cuma perlu ngeset garis finish lu. Kalau misalkan lu mau kaya, tentuin skill apa yang mau lu jual. Mau ranking 1, buat sistem harian belajarnya. Pecah target atau garis finish itu jadi langkah kecil harian, supaya jelas dan akhirnya setiap keringat lu jadi aset. Bukan sekedar capek tanpa hasil yang gak ada arahnya. Nah, tapi kalau tujuan lu gak mau ningkatin finansial lu sendiri di tahun depan, silakan lanjut aja bangun pagi tanpa ada rencana, dan ikuti aja apa kata rasa malas lu. Nah, rumus berikutnya, ini adalah sumber utama tidak terjadinya pertumbuhan dalam diri lu. Entah itu kekayaan, intelektual, atau apapun itu. Rumus itu adalah mental victim atau playing victim. Ini rumus nomor 1 yang dijadikan alasan orang untuk nggak berusaha, yang bikin orang nge-stuck di level yang sama dan menyeret dia ke kemiskinan, yaitu lebih dulu menyalahkan keadaan daripada hal yang bisa dia kendalikan. Gue akui memang sangat sulit menerima realita dunia ini, karena dunia memang nggak adil. Tapi semakin cepat lu menerimanya dan berhenti menyalahkannya, semakin cepat juga lu berhasil dalam sesuatu. Gue suka perkataan Bill Gates yang bilang, terlahir miskin itu bukan salahmu, tapi jika mati miskin, itu adalah salahmu. Udah cukup menjadikan faktor eksternal jadi alasan lu nggak berkembang. Mulai menyalahkan kenapa lu nggak mencoba dan belajar, karena hanya itu yang bisa lu kendalikan untuk bisa berkembang. Tapi jika lu nggak mau finansial lu berkembang di 2026 nanti, salahin aja takdir sebagai faktor kegagalan lu, bukan kebiasaan dan bukan keputusan kecil yang lu lakuin setiap hari. Karena menyalahkan selain diri sendiri, itu lebih mudah dan lebih nyaman, ketimbang mengakui itu salah sendiri dan mengambil tanggung jawab yang pahit dan gak enak. Nah, sama sekali nggak mau merasa pahit dan gak enak ini, itu adalah rumus yang ketiga, yaitu alergi keluar zona nyaman. Sayangnya, kebanyakan orang memandang rasa gak enak atau pahit ketika berusaha adalah sesuatu yang harus dihindari tanpa toleransi. Kebanyakan manusia halu ingin kaya, halu ingin mendapatkan sesuatu yang besar dengan cara yang mudah dan nyantai. Padahal realitanya, gak ada satupun pencapaian yang besar di muka bumi ini, termasuk keluar dari kemiskinan, yang didapatkan tanpa keluar dari zona nyaman. Progresnya pasti gak enak, pahit, tapi tetap harus dipaksa karena hadiahnya worth it. Realitanya nih, lu gak akan bisa berprogres jika lu masih dalam lingkaran zona nyaman lu. Kalau lu masih belum paham di mana zona nyaman lu, itu simple sebenarnya. Jika lu memaksa diri untuk tetap belajar padahal lu maunya scrolling, itu lu sedang di luar zona nyaman lu. Kalau lu tetap memaksa diri untuk mencoba usaha misalnya konten, padahal lu malu dan malas, itu lu sedang di luar zona nyaman lu. Nah, kalau lu ingin memperjelas masa depan lu untuk punya progres finansial yang lambat, atau bahkan gak ada progresnya di tahun depan, tetaplah di zona nyaman lu. Tetap di kasur lu
lu tanpa melakukan hal yang sulit dan gak enak. Soalnya itu cara pasti untuk membuat lu mengarah ke kemiskinan yang cepat atau lambat akan datang. Nah tapi buat lu yang ingin berusaha untuk jadi lebih baik nih, khususnya keluar dari kemiskinan, keluar dari zona nyaman aja nggak cukup. Kalau lu masih takut dengan resiko sehingga main terlalu aman dengan resiko yang nol. Nah makanya rumus keempat berikutnya ini adalah rumus yang membuat lu merasa rajin, tapi tetap akan selalu menjaga lu dalam lingkaran kemiskinan. Rumus itu adalah menghindari semua risiko. Menurut gue nih, main aman itu malah keputusan yang paling berbahaya buat hidup lu. Sebelum lu salah paham, mending dengerin dulu sampai selesai. Gue suka apa yang Mark Zuckerberg bilang, yaitu resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Nah secara logis nih, hasil hanya datang dari sesuatu yang lu pertaruhkan atau yang lu resikokan. Kalau lu cuma mau yang pasti-pasti aja nih, takut investasi ke diri sendiri misalnya, takut coba peluang baru, atau takut dianggap cringe, lu sebenarnya lagi merencanakan kemiskinan. Soalnya, di dunia yang terus bergerak ini, posisi diam lu itu adalah suatu kemunduran. Orang yang nggak berani meresikokan kemampuannya atau takut meresikokan rasa malunya, nggak akan pernah punya progres. Karena progres selalu satu paket dengan meresikokan kegagalan. Misalnya lu berusaha ngonten, lu akan meresikokan kegagalan atau dianggap cringe untuk bisa berhasil. Tapi kalau lu nggak ngonten atau nggak berusaha sama sekali, lu membuka kepastian untuk nggak dapat apa-apa. Gue saranin berhenti cari kepastian. Coba mulai ambil resiko tapi yang terukur. Contohnya aja, ngonten itu resikonya cuma dianggap cringe. Apakah hidup lu akan hancur 100% kalau dianggap cringe? Ya jelas enggak kan. Maka ini namanya resiko yang terukur, yaitu resiko yang nggak membuat lu hancur 100%. Lu cuma mempertaruhkan rasa malu yang sedikit demi masa depan lu sendiri. Tapi kalau lu emang niat mau miskin nih, jauhi aja semua resiko. Selalu lakukan kegiatan yang aman-aman aja kayak scrolling seharian atau rebahan tanpa ada kegiatan. Gue jamin 1000% hidup lu gak akan maju dan bakal mengalir deras ke kemiskinan. Nah tapi ada yang lebih berbahaya atau rumus yang lebih ampuh memanggil kemiskinan dari rasa takut ini, yaitu si paling mental health. Serius, jangan jadiin mental yang lemah sebagai alasan buat lu berhenti. Gue bukan bahas diagnosa medis yang memang parah, tapi yang gue bahas adalah tren self-diagnose buat mendukung rasa malas. Susah dikit bilangnya burnout, dituker dikit bilangnya kena mental health, kecapean dikit langsung mikirin healing ke Bali. Kalau lu selalu memanjakan perasaan dengan menghindari semua tekanan, mental lu jelas pasti akan rapuh. Dunia, pekerjaan, dan realita itu nggak peduli dengan mood lu. Kalau lu selalu menjadikan kesehatan mental buat tameng untuk lari dari tanggung jawab dan rasa gak enak saat progres, itu adalah cara tercepat untuk jadi miskin atau jadi gagal karena lu mematikan progres atau daya juang lu sendiri. Lu bisa bayangin dah, kalau seandainya manusia zaman dulu bermental seperti kebanyakan remaja zaman sekarang, Tesla mungkin gak ada, Apple mungkin cuma halusinasi, karena progres Elon sama Steve Jobs ini itu berasa mustahil bagi orang yang punya mental lemah. Coba aja lu baca perjuangan mereka dan bayangin aja kalau mereka punya mental manja kayak kebanyakan remaja sekarang. Bedakan antara butuh istirahat atau cuman pengen malas-malasan aja. Silahkan pakai aja rumus ini buat mastiin lu nggak punya progres yang besar di tahun depan. Perbanyak aja healing sampai miskin karena mental lu perlu self reward dibandingkan real progress. Gue mau tahu gimana pendapat lu soal mental health ini. Coba dah kita diskusi di komen. Nah, rumus yang keenam itu adalah nggak punya investasi diri. Inti pemahaman investasi itu sebenarnya simple, tapi banyak yang nggak tahu, yaitu lu menanam sesuatu di hari ini untuk panen suatu manfaat di masa depan. Kita nggak usah bicara jauh-jauh soal investasi uang, mulai yang paling simple aja, yaitu investasi waktu. Nah kalau lu nggak pernah menanam apapun dengan waktu lu ke suatu pekerjaan yang bisa membuahkan manfaat, entah itu belajar atau latihan skill, apa buah yang mau lu ambil? Orang banyak mimpi nasibnya berubah, tapi waktu mereka nggak pernah ditanam ke skill, pengetahuan, atau kebiasaan yang akan menumbuhkan manfaat. Kalau seluruh waktu lu cuma buat konsumsi, hiburan, dan foya-foya, lu jelas nggak akan menanam apa-apa dan jelas nggak dapat manfaat apa-apa di masa depan. Serius, kalau lu mau mulai membangun kebiasaan, minimal mulai dari kemana lu menanam waktu lu. Investasikan waktu lu ke hal yang menaikkan nilai diri lu sendiri. Kalau nilai diri lu gitu-gitu aja, akhirnya nggak ada yang bisa dijual. Jelas pendapatan lu bakal gitu-gitu aja atau stagnan, atau mungkin malah nggak ada. Gunakan aja rumus ini dengan bijak untuk menyeret lu ke kemiskinan dengan sangat cepat. Konsisten aja nggak berinvestasi agar nggak ada manfaat yang bisa dipetik di masa depan. Nah terus, rumus yang ketujuh ini adalah rumus yang paling basic dan jelas 1000% akan membuat lu jatuh miskin dengan sangat cepat, yaitu memprioritaskan terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Sumpah, gengsi itu adalah pajak paling tinggi yang bisa orang bayar.
Navar Ravikant nih pernah bilang status itu adalah permainan tanpa pemenang. Kebanyakan kekayaan yang asli itu adalah apa yang gak terlihat, yaitu aset dan investasi. Nah tapi kebanyakan orang nih justru sibuk memamerkan barang mewah untuk terlihat kaya, padahal aslinya saldo rekening gak ada. Yang pasti nih, kalau lu memperbesar pengeluaran ke hal yang konsumtif buta tanpa adanya investasi, ya jelas akan membawa lu ke kemiskinan secepatnya. Sebenarnya normal-normal aja kalau kita ingin dianggap kaya, tapi yang gak normal itu maksa untuk terlihat kaya. Mending paksa diri lu untuk benar-benar jadi kaya, karena itu lebih worth it daripada validasi orang yang sebenarnya gak peduli dengan lu. Jadi nih, kalau target lu adalah kemiskinan permanen, caranya gampang banget. Terus aja bangun tidur tanpa ada rencana dan biarkan HP lu yang mengatur hidup lu. Tetap aja nyalahin keadaan, orang tua, atau hal di luar kendali lainnya sebagai alasan buat gak ngapa-ngapain. Pastiin selalu lu tetap ada dalam zona nyaman lu, karena takut dianggap cringe atau takut rugi. Terus jangan pernah lu investasi untuk otak lu. Mending habisin duit buat beli barang mewah untuk dapat like dari orang yang gak peduli sama lu. Terus aja manjain rasa malas lu dengan tameng mental health. Lu gak perlu berubah, tetap stay aja di kasur dan gak ngapa-ngapain. Ikuti aja 7 rumus ini dengan setia, dan gue jamin 1000% lu bakal sampai di garis finish kemiskinan dengan sangat sukses. Semoga sobat pola pikir semua paham kenapa gue membuat video seperti ini. Gue mau tahu pendapat lu di komen. Semoga video ini bermanfaat. Selamat tahun baru.